Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita hari ini bisa jumpa lagi ya. Masih dengan saya Denny Kalasani tentang channel herbal ya. Baiklah teman-teman semua, seperti biasa kali ini kita tetap akan mereview berbagai jenis tanaman liar ya. Saat ini yang akan kita review adalah ini ya teman-teman. Ini teman-teman, tanaman. Ayo tebak ini tanaman apa teman-teman? Ini di sini namanya latang ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya adalah jalatang. Tanaman ini tumbuh liar ya, tumbuh subur biasanya di daerah yang lembab ya. Daerah yang banyak air, di pinggir-pinggir rumah itu yang sering hujan, lembab, ini banyak sekali tumbuh ya. Ini kalau kena badan ya, kena tubuh kita itu akan gatal ya. Ketika kena dengan tubuh kita itu ada zat kimia yang keluar, baik di daunnya maupun di batangnya ya. Sehingga membuat kita menjadi gatal, panas atau itu. Cara menyembuhkannya ya harus kita kasih air ya, langsung kita kasih air, kita rendam, terus kita gosok-gosok, bisa kasih sabun ataupun pasir ya teman-teman. Ini kalau bisa jauhkan dari anak-anak balita ya. Misal kalau kita pas ngomong, pas main dengan anak-anak, kalau ketemu dengan lateng atau jalatang ini kalau bisa jauhkan ya. Takutnya nanti kena kakinya akan nangis ya. Baiklah teman-teman, kita review aja ya, masih seperti biasa. Lateng ini kandungannya banyak sekali ya, ada zat kimianya. Ini ada flavonoid, kemudian ada fenolat, terutama putuletin, kemudian ada asam kafeik ya. Kemudian ada juga karotenoid. Kemudian ada juga vitaminnya ya. Ini ada vitamin A, beta karotin, kemudian ada kalsium dan zat besinya teman-teman. Jadi di dalam tumbuhan lateng, tumbuhan gatal ini banyak sekali kandungannya ya. Mineral, maupun vitamin maupun zat kimianya. Setelah kita telah kandungannya, kita ke manfaatnya teman-teman seperti biasa. Ini manfaat pertama, ini bisa mengingatkan memori kita pada masa kecil teman-teman. Caranya gimana? Caranya gampang aja. Ini cukup dilihat aja ya, dilihat aja. Pokoknya dilihat sampai 1 menit ya. Nggak usah dipegang, kalau pegang nanti gatal. Itu pasti akan mengingatkan kita, apalagi kalau kita pernah hidup di desa ya, di kampung. Mesti akan teringat masa lalu ya. Masa lalu ketika kita main dengan teman-teman, kita kejar-kejaran, ada yang bawa ini kejar ya. Kalau udah kejar ketemu biasanya disabetkan di kaki ya. Jadi ini satu mengingatkan kita akan memori masa kecil. Kedua, ini bisa meredakan gejala pembesaran prostat jinak ya. Kalau bahasa medisnya itu BPH ya. Seperti kalau BPH ini kan biasanya menyerang pada orang tua ya, orang tua laki-laki di usia lanjut ya. Tanda-tanda dari pembesaran prostat atau BPH ini kan biasanya susah buang air kecil ya. Kalau buang air kecil biasanya nggak tuntas, kadang nyeri ya, perih. Kayak kalau bahasa Jawanya itu anyang-anyangan itu teman-teman. Jadi ini bisa untuk ya membantu meredakan gejala ya. Gejala BPH tadi, pembesaran prostat pada lelaki usia lanjut. Kemudian ini juga bisa untuk mengatasi rematik ya, rheumatoid arthritis atau osteoartritis ya teman-teman. Jadi adanya peradangan sendi, ada peradangan karena asam urat, ada rematik, pokoknya peradangan itu bisa diterapi dengan lateng ini ya teman-teman. Kemudian untuk ketiganya ini bisa untuk alergi ya teman-teman, untuk antihistamin. Aneh kan? Ini kalau dipegang gatel, tapi kok bisa bermanfaat untuk malah antihistamin ya teman-teman. Aneh ya? Ke selanjutnya yang ke berapa tadi, keempat, ini bisa untuk
melawan eksim ya. Eksim itu kan penyakit kulit ya teman-teman. Biasanya eksim itu kan ruam kulit kering itu, kering, gatel, mesti kadang digaruk terus kemudian tumbuh sisik-sisik itu. Itu biasanya karena adanya alergi, kemudian iritasi juga keturunan ya teman-teman. Nah itu tadi. Kemudian cara pengolahan lateng ini agar bisa dimanfaatkan untuk kesehatan gimana? Pertama, ini bisa direndam bersih ya. Kemudian direbus. Setelah direbus, kemudian ini dioleskan kalau eksim ya dioleskan di eksim tersebut ya. Rebusannya ini ya rebusnya kita lembutkan, kemudian kita oleskan di yang sakit eksim tersebut. Kemudian untuk yang kayak rheumatoid arthritis, osteoartritis juga sama. Ini kayak tadi direndam kemudian direbus. Rebusannya itu kan kemudian kita oleskan di yang terkena radang sendi tersebut. Itu dioleskan. Kemudian kalau untuk BPH ya, pembesaran prostat ini biasanya dibuat ekstrak ya. Dibuat teh simplicia itu ya. Jadi daunnya ini dikeringkan, terus dibuat ekstrak, kemudian diseduh dengan air panas, air hangat, kemudian diminum secara rutin teman-teman. Itu kemudian kalau alergi ya, yang untuk antihistamin tadi ya, karena ini gatal tapi bisa untuk mengobati gatal. Ini caranya kita rebus saja. Kita rebus, ini kan kalau antihistamin alergi kan bisa bersin-bersin, kemudian bisa batuk bersin, kemudian ada gatal atau apa. Caranya direbus ya. Direbus daunnya seperti biasa, pakai air 3 gelas, kemudian disusutkan sampai 1 gelas, tunggu sampai hangat, kemudian bisa diminum ya teman-teman. Jadi setelah hangat kita minum. Jadi itu tadi teman-teman pengolahannya, bisa dibuat teh simplicia, bisa direbus kemudian dioleskan, maupun bisa direbus airnya diminum. Baiklah teman-teman, itu tadi review saya singkat tentang lateng ini ya teman-teman. Lateng ini khususnya akan mengingatkan kita pada masa kecil, dan ini pasti ya teman-teman, karena ini buat mainan kita masa kecil dulu. Terima kasih waktunya, semoga review ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like maupun komen. Terima kasih, salam herbal, salam sehat dari saya Denny Kalasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.